Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam semangat untuk selalu tholabul ilmi gitu ya. Dan tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya sehingga pada kondisi apapun kita semua dapat belajar bersama melanjutkan materi yang terkait analisis data penelitian kualitatif gitu ya. Dan tentunya melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait persiapan dan proses lapangan. Tentunya ini juga berkaitan langsung dan maupun tidak langsung Bapak Ibu teman-teman semua menganalisis penelitian kualitatif. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, marilah kita awali belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar yaitu tentunya bagaimana sih sebenarnya persiapan untuk proses pengambilan data lapangan gitu ya. Dan selama proses di lapangan. Nah, tentunya sebenarnya kalau mau mengetahui ya proses selama di lapangan gitu ya atau pengambilan data. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dari bagaimana sih sebenarnya persiapan untuk pengambilan data gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya ketika kita mampu memahami apa yang mau dipersiapkan dalam proses pengambilan data, insya Allah pada saat proses pengambilan data itu tentunya tidak akan banyak mengalami hambatan gitu ya. Oke, nah, memilih teknik pengambilan data. Bapak Ibu teman-teman semua, ini kita akan membicarakan bagaimana caranya kita mempersiapkan gitu ya dan bagaimana persiapan kita itu menjadi media yang tepat sekali gitu ya. Ya, walaupun tidak sekali tepat gitu ya untuk proses pengambilan data lapangan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait 5 hal metode atau teknik dalam pengambilan data. Oke, ada dokumentasi, observasi, wawancara, audiovisual, fokus groups. Nah, ini tentunya kemarin sempat saya singgung ya di pertemuan pertama gitu ya bahwa metode pengumpulan data yang terbaik menurut saya itu adalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab big question atau specific question gitu ya yang sudah disusun oleh Bapak Ibu teman-teman semua pada tugas pertemuan pertama. Jadi, silakan nanti ketika sudah menuliskan, kan saya memang belum bisa membaca gitu ya. Dan ini sangat apa namanya eh, sangat berkaitan gitu sebenarnya antara pertemuan 1, 2, 3 sampai nanti pertemuan ke-7 gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, apa yang nanti Bapak Ibu teman-teman semua susun terkait dengan tema gitu ya atau spesifik tema yang ada gitu ya yang dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dijabarkan atau diturunkan ke big question dan specific question gitu ya. Itu tentunya salah satu hal yang paling penting untuk dapat menjawab itu adalah bagaimana caranya Bapak Ibu dapat menentukan atau memilih teknik pengambilan data yang tepat gitu ya. Oke, yang pertama ini terkait dengan dokumentasi. Oke, dokumentasi ini menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data-data lapangan.
Jadi, pengambilan data melalui dokumen itu dapat dilakukan oleh kita semua, terutama kita sebagai peneliti kualitatif gitu ya, dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan di dalam sebuah institusi maupun pribadi. Pribadi itu siapa? Ya, orang yang menjadi narasumber atau partisipan di dalam sebuah penelitian kualitatif yang kita konsepkan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu di lapangan yang berkaitan dengan teknik dokumentasi itu mencermati arsip tersebut gitu ya, yang selanjutnya nanti diinterpretasikan maknanya yang terkandung di dalam sebuah substansi dari dokumentasi tersebut. Sehingga dokumentasi itu merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat deduksi tertentu berdasarkan parameter penelitian. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya, yang tentunya ini berkaitan dengan dokumentasi. Dan dokumentasi ini menjadi sebuah yang yang kadang itu membuat para peneliti, khususnya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang sebelumnya yang saya bimbing gitu ya, eh, kadang mencampur adukan gitu ya antara dokumentasi dari teknik atau metode yang dipilih dan terkait dengan dokumentasi dari proses pelaksanaan sebuah kegiatan gitu ya. Jadi memang sama-sama dokumentasi. Tapi kadang kalau saya melakukan pembimbingan atau bimbingan gitu ya kepada mahasiswa yang tesisnya menggunakan kualitatif dan datanya diambil dengan salah satu metode ini yaitu dokumentasi, itu kadang saya yang merasa bahwa itu bukan dokumentasi dari teknik pengambilan data. Jadi gini, bedakan dokumentasi, walaupun namanya sama-sama dokumentasi ya, bedakan dokumentasi antara teknik pengambilan data dan dokumentasi sebuah kegiatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, dokumentasi teknik pengambilan data gitu ya, teknik dokumentasi dalam pengambilan data, maka yang nanti akan ditampilkan oleh Bapak Ibu teman-teman semua di dalam laporan penelitian itu adalah hasil kajian dokumentasi. Hasil kajian dokumentasinya ya. Sehingga terdapat beberapa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang tentunya itu mendukung dari proses wawancara atau dari berbagai teknik-teknik yang sudah Bapak Ibu teman-teman semua gunakan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan foto-foto atau dokumentasi pada saat Bapak Ibu teman-teman semua sedang melakukan penelitian gitu ya. Itu memang berbeda walaupun sama-sama namanya dokumentasi. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, itu yang menjadi perhatian penting di dalam sebuah teknik atau metode pengambilan data dokumentasi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu teman-teman semua melakukan proses penelitian dengan pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, tentunya ini sudah paham gitu ya. Terutama nanti mungkin ada Bapak Ibu teman-teman semua yang bimbingan tesisnya dengan saya dan kebetulan dengan menggunakan kualitatif. Nah, itu menjadi perhatian yang sangat penting. Dokumentasi bukan sekedar foto-foto kegiatan atau proses Bapak Ibu teman-teman semua saat melakukan pengambilan data, itu bukan ya, bukan. Dan itu tidak perlu ditampilkan di body text pada laporan tesis. Melainkan kalau misalnya mau ditampilkan gitu ya bahwa ini sudah melakukan penelitian loh kayak gitu. Nah, silahkan ditampilkan di lampiran. Nah, itu nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya adalah observasi. Nah, observasi itu
Kata lainnya adalah proses pengamatan, gitu ya. Jadi teknik pengambilan data menggunakan observasi itu kita semua sebagai peneliti itu mengamati baik itu aktivitas orang yang menjadi narasumber atau partisipan kita gitu ya, atau mengamati, mengobserver kayak gitu ya, mengobservasi lingkungan gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu teman-teman semua memiliki tema terkait dengan proses pembelajaran kayak gitu kan, artinya adalah Bapak Ibu teman-teman semua melakukan proses pengamatan mendalam bagaimana sih sebenarnya guru itu mampu mengelola kelas kayak gitu ya. Apakah ada persiapannya, terus apakah medianya itu menarik gitu ya, menarik siswa tentunya. Terus apa namanya, teknik yang digunakan itu apakah dapat mengembangkan pola pikir kreatif dan critical thinking-nya siswa kayak gitu, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya Bapak Ibu teman-teman semua ketika proses observasi atau pengamatan itu bisa dilakukan secara mendalam dengan cara tidak berinteraksi dengan orang yang sedang kita apa namanya sedang kita amati gitu ya. Saya minta maaf sebentar, saya apa namanya gatal jadi batuk dulu sebentar. Aduh, tapi ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Jadi, teknik ini, teknik observasi ini menjadi alat yang ampuh untuk mengumpulkan data kualitatif gitu ya. Artinya apa? Ketika kita menggunakan dokumentasi sebagai pendukung untuk data-data kualitatif kita juga dapat mengamati secara langsung gitu ya. Kenapa sih Bu, kalau misalnya kita mengamati kita tidak perlu berinteraksi sama orang yang kita amati gitu ya? Itu kadang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa mahasiswa atau beberapa apa namanya, eee, beberapa partisipan di dalam sebuah kuliah umum, workshop, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena itu salah satu hal untuk mengantisipasi gitu ya. Ketika kita tidak berinteraksi di dalam sebuah pengamatan, proses pengambilan data dalam sebuah pengamatan gitu, tentunya kita tidak akan apa ya, menemukan data-data yang tidak real kayak gitu ya. Gimana itu Bu, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa hal ketika kita melakukan observasi itu harus diam-diam kayak gitu ya. Harus menyamar dan tentunya jangan sampai terlihat oleh orang yang kita amati. Kalau kita sedang melakukan proses pengambilan data dengan melakukan teknik observasi atau pengamatan kepada orang atau perilaku orang, ya tentunya itu adalah sebuah hal yang harus senatural mungkin gitu ya. Kenapa demikian? Karena kadang itu ada eh apa ya, persepsi yang tidak kita inginkan gitu ya. Bisa jadi itu berkaitan dengan perilaku orang yang kita amati. Apa itu perilaku yang, apa namanya, perilaku yang kita amati ya? Kalau orang yang kita amati sadar betul ketika kita sedang mengamati gitu ya, dan sedang melakukan pengambilan data, bisa jadi perilaku yang sedang dilakukan oleh orang yang kita amati itu dibuat-buat kayak gitu ya, tidak natural. Ada apa namanya, ada hal-hal di luar kendalinya orang yang sedang kita amati gitu ya. Contohnya, kita melakukan sebuah penelitian terkait dengan misalnya evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID, misalnya seperti itu ya. Artinya apa? Se eh, Kita tahu selain dari metode evaluasi yang harus kita pahami, kan banyak sekali pendekatan dari metode evaluasi, banyak sekali metode dari pendekatan evaluasi ya. Misalnya ada
CIPP, CIPPO, Patrick, diskrepensi, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, salah satu dari proses pengambilan data itu mewajibkan, ya nggak mewajibkan ya, mengharuskan atau idealnya kita harus mengamati gitu ya dari proses pembelajaran. Nah, pada saat kita mengamati, nah itu tentunya jangan sampai orang yang kita amati atau guru yang sedang melakukan proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID itu tidak mengetahui kayak gitu ya. Kenapa demikian? Ya bisa jadi ketika yang bersangkutan atau informan tersebut mengetahui hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan mungkin bisa dilakukan gitu ya. Pertama, yang biasanya hanya diberikan tugas saja kepada siswa, tentunya mungkin karena diamati terus dibagus-baguskan kayak gitu ya. Dibagus-baguskan, dibaik-baiki banget kayak gitu ya, supaya ketika dilihat itu memang ini adalah kondisi idealnya yang bersangkutan tersebut atau informan tersebut. Nah, itu menjadi hal yang sangat perlu kita pahami bersama nggih Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kalau proses pengamatan ini berlangsung mendalam dengan cara tidak berinteraksi dengan partisipan, narasumber atau sumber data. Oke, tentunya kita pahami ketika Bapak Ibu sudah membaca bahan ajar gitu ya, bahan ajar yang saya buat, yang saya persembahkan kepada para mahasiswa saya gitu ya, dan silakan Bapak Ibu untuk apa namanya, memahami secara mandiri gitu ya terkait dengan bahan ajar tersebut, bahwa Eee, tujuan utama gitu ya, tujuan utama dari proses pengamatan atau teknik observasi itu ya tentunya kita semua sebagai para peneliti itu, apa ya, intinya adalah mendapatkan gambaran langsung gitu ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah praktik-praktik atau kasus-kasus atau isu-isu yang sedang kita jadikan penelitian kayak gitu ya. Nah, tentunya tentunya Bapak Ibu teman-teman semua itu kalau misalnya bisa apa namanya, supaya datanya itu bisa komprehensif, real, nyata, terus tidak lupa, misalnya Bapak Ibu teman-teman semua ini apa namanya, memiliki daya ingat yang tidak panjang gitu ya, ya silakan Bapak Ibu teman-teman semua ketika mengamati itu bisa menggunakan sebuah rekaman gitu ya, proses rekaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, nah ketika merekam itu tentunya juga harus memahami gitu ya, memahami apa? Memahami terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Ketika kita memang menggunakan metode tertentu yang para partisipan itu tidak mengetahui saat kita itu melakukan pengamatan kayak gitu ya, itu menjadi poin penting bagi kita untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh, lebih mendalam, lebih luas terkait dengan data-data yang akan kita gunakan sebagai kajian gitu ya, atau hasil penelitian gitu ya. Nah, pada teknik observasi ini, menurut Kawulich, itu juga sudah ada di buku, bahwa observasi menurut Kawulich ini terbagi menjadi dua gitu ya. Dan tentunya ini nanti eh, ada di bagian selanjutnya gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Nah, biasanya wawancara ini menjadi hal yang penting bagi para peneliti kualitatif. Dan biasanya wawancara ini menjadi bagian utama, selanjutnya adalah yang lain ini menjadi bagian pendukung. Jadi data-data yang
data-data yang dikumpulkan melalui teknik-teknik yang lain ini menjadi data dukungan gitu ya. Sementara wawancara ini menjadi hal yang utama. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua pasti sudah memahami bahwa wawancara itu adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara face to face kayak gitu ya. Bertanya, menjawab, bertanya, menjawab. Jadi ketika interviewer memberikan pertanyaan kepada interviewee, sementara interviewee memberikan respon atau jawaban kepada para interviewer sebagai peneliti gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan penelitian menggunakan teknik wawancara, Bapak Ibu teman-teman semua itu pasti akan berhadapan langsung dengan para partisipan. Dan itu sangat penting sekali untuk semuanya dipotret kayak gitu ya. Ya jawabannya, redaksinya, gesturnya, terus raut mukanya kayak gitu ya. Nah, tentunya itu menjadi bagian penting dalam sebuah proses analisis selama di lapangan dan itu yang akan kita bawa juga ketika nanti Bapak Ibu teman-teman semua kembali dari lapangan untuk memproses hasil wawancara tersebut dan menganalisis gitu ya. Emang bisa Bu ya bisa karena memang kadang kita itu gini, ketika partisipan ditanya dengan Bapak Ibu mohon maaf apakah Bapak Ibu bahagia ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran secara daring selama COVID seperti itu ya. Pasti jawabannya beragam. Nah, ada sisi tertekan, misalnya kayak gitu ya. Ada makna di balik makna kayak gitu. Nah, itu makna di balik makna itu menjadi sebuah apa ya konsep tersendiri ketika kita nanti atau Bapak Ibu teman-teman semua mengkode data, mereduksi data. Nah, itu apakah konsep akhir dari sebuah penelitian itu menjadi bagian yang penting atau menjadi bagian yang itu tidak mendukung dalam proses sesuatu gitu ya. Misalnya kalau proses pelaksanaan pembelajaran seperti tadi ya evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama COVID gitu ya. Nah, itu ketika ada pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan bagaimana apakah Bapak Ibu bahagia kayak gitu ya. Misalnya terkait dengan subjek well-being-nya itu apakah sejahtera dan lain sebagainya. Nah, banyak hal kayak gitu ya yang akan kita ungkapkan. Oh, ternyata ada jawaban yang itu sangat sedih, membuat sedih kayak gitu ya. Ya misalnya kehilangan waktu untuk keluarga, terus kehilangan apa namanya eh waktu untuk me time kayak gitu ya karena memang proses untuk persiapan pembelajaran jarak jauh itu memang sangat luar biasa effortnya kayak gitu ya harus nyiapin materinya harus nyiapin videonya misalnya kayak gitu ya yang sangat menarik terus harus mempersiapkan indikator-indikator penilaian kayak gitu ya bagaimana supaya penilaian itu komprehensif walaupun siswa-siswanya tidak secara langsung bertatap muka seperti itu ya. Nah, wawancara ini sangat penting karena apa? Karena kita semua akan mengetahui bagaimana data itu dapat muncul dari para partisipan yang kita tanyai sehingga kita semua bisa mengeksplorasi secara mendalam gitu ya. Eh, apa ya? Kadang yang dilihat dari dokumentasi itu belum cukup mendalam dan harus didukung dengan proses secara langsung, misalnya dengan observasi pengamatan, dan itu masih perlu didukung dengan mengeksplorasi, mengkorek-korek lagi kayak gitu ya, mengeksplorasi secara mendalam lagi melalui wawancara. Nah, bagaimana wawancara itu nanti dapat apa namanya apa dapat mengembangkan gitu ya, mengembangkan sebuah konsep dari para peneliti gitu ya. Itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, sebentar maaf. Terkait dengan audio visual.
Oke, audiovisual ini tentunya formatnya berbeda ya, tidak berbentuk fisik yang seperti dokumentasi kayak gitu ya. Tetapi lebih condong pada soft file yang itu saya minta maaf. Jadi ini karena beberapa waktu pekan lalu ya kalau nggak salah ngajar full sampai jam 5 ngajar S1, ngajar S2 gitu ya. Terus kena ini dampaknya batuk-batuk sampai sekarang masih kalau ngomong panjang gitu ya, ngomong lama itu masih terasa gatel-gatelnya gitu ya. Padahal udah diobati tapi ya qadarullah karena memang kondisinya seperti ini. Saya minta maaf nih ya Bapak Ibu teman-teman semua jika mengganggu dan terganggu. Oke, kita lanjutkan. Nah, artinya apa? Audio visual itu adalah berbentuk file gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu dapat menggunakan rekaman video, terus misalnya company profile kayak gitu ya. Kalau misalnya memang jarak jauh, benar-benar lokasi yang untuk penelitian kita itu jauh banget gitu ya, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, itu bisa menggunakan file-file tersebut. Terus menggunakan pesan-pesan elektronik sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, terus untuk menganalisis data, untuk keabsahan data, kayak gitu ya. Nah, termasuk film-film dokumenter, terus misalnya presentasi visual dalam pembelajaran interaktif dan lain sebagainya ini juga bisa digunakan. Bisa kita analisis. Seperti yang kemarin saya diminta dari direktorat untuk menganalisis paparan dari Dirjen Vokasi ya, Pak Wikan Sakarinto. Pak Wikan terkait dengan project based learning itu seperti apa. Nah, konsepnya yang disampaikan oleh Pak Wikan itu saya diminta untuk menganalisis. Nah, itu analisis yang diminta juga menggunakan atlas. Lalu dibuat model visualisasinya itu seperti apa. Nah, salah satunya itu saya tidak perlu ketemu dengan Pak Wikan untuk wawancara kayak gitu ya. Saya bisa menggunakan data dari Pak Wikan itu ya melalui audio visual atau video bukan interaktif ya, video yang dibuat oleh Pak Wikan yang terkait dengan materi project based learning dan teaching factory kayak gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semua kalau memang benar-benar tidak ada partisipan yang apa namanya diwawancarai, terus diamati kayak gitu ya, terus apa namanya membutuhkan dokumentasi dokumentasi atau arsip-arsip dari proses atau isu-isu yang sedang ditekuni dalam proses penelitian Bapak Ibu. Nah, itu tentunya menggunakan audio visual ini juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Audio visual ini juga menjadi salah satu sumber yang tentunya nanti itu juga menjadi eh, apa pengambilan data. Nah, lalu bagaimana ketika apakah hanya audio visual? Enggak. Jadi nanti ketika lagi-lagi ketika ditanya misalnya seberapa apakah kamu tahu bahwa maaf tahu kelewatan ya. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa apa namanya penelitian Bapak Ibu itu berkualitas hanya dengan menggunakan audio visual misalnya kayak gitu ya. Teknik pengambilan datanya kok menggunakan audio visual saja kayak gitu ya. Apakah Bapak Ibu itu memiliki kualitas yang baik ini hasil penelitiannya? Ya Pak, hasilnya bagus kayak gitu ya. Kenapa? Kualitasnya juga bagus kok Pak kayak gitu ya. Ketika kami kayak gitu atau saya ketika saya sudah melakukan penelitian gitu ya, walaupun menggunakan audio visual dan saya menganalisis paparan misalnya ya Pak Direktur atau misalnya paparan informan tersebut gitu ya melalui berbagai video-video yang sudah dibuat kayak gitu ya. Dan setelah itu, setelah saya analisis, setelah saya bahas, saya menemui beliau secara langsung dengan apa namanya triangulasi metode kayak gitu ya. Kenapa menemui beliau? Nah, saya mengkonfirmasi apakah yang disampaikan beliau melalui video gitu ya. Video tersebut dan saya analisis itu seperti ini yang sudah saya bahas gitu ya. Di sini juga hasil pembahasannya saya mendukung, apakah mendebate kayak gitu ya. Apakah yang lain? Nah, itu nanti menjadi temuan dari hasil penelitian Bapak Ibu teman-teman semua.
Oke, terakhir adalah focus groups gitu ya. FGD boleh, focus groups discussion kayak gitu ya. Nah, itu merupakan pengumpulan data dengan melibatkan sekelompok partisipan. Wah, ini saya juga pengalaman ya Bapak Ibu teman-teman semua FGD ini untuk apa namanya mengambil data, mengeksplorasi. Belum lama juga ini baru akhir tahun lalu. Jadi akhir tahun 2021 karena saya mendapatkan penelitian, hibah penelitian dari LPDP ya, terkait dengan model blended learning untuk guru-guru di sekolah dasar. Nah, saat itu karena memang masih masa-masa yang apa pembatasan kayak gitu ya, akhirnya tadinya yang dijadwalkan atau direncanakan untuk proses pengambilan data dengan menggunakan wawancara secara tatap muka, akhirnya menggunakan focus groups. Nah, focus groups ini saya lakukan dengan berbantuan platform Zoom Cloud Meeting, maaf, Google Meet. Ya, menggunakan Google Meet, saya rekam, terus saya melakukan wawancara. Nah, apa yang bisa diambil hikmahnya gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan gitu ya dan menjadi pemahaman bersama kita gitu ya. Kita semua supaya nantinya ketika kita menggunakan focus groups itu bisa maksimal kayak gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi jadi yang pertama saya minta maaf ya. Jadi yang pertama ada kelebihan dan pasti ada kelemahan kayak gitu ya. Nah, focus groups itu menjadi bagian penting juga di dalam sebuah proses eksplorasi makna-makna dari para partisipan. Hanya saja ketika fokus groups itu banyak partisipan itu yang seperti terhalang tembok besar gitu ya, yang tidak bisa berkata apa-apa. Jadi ya hanya sekedar, oh ya saya juga seperti itu. Ketika ditanya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang menarik, walaupun itu dilakukan secara separuh-separuh gitu ya, separuh tatap muka, separuh dengan menggunakan online. Nah, yang pintar ngomong nih ya Bapak Ibu teman-teman semua kan kadang kalau apa namanya orang kualitatif itu yang dicari adalah partisipan yang pintar ngomong kayak gitu ya supaya datanya banyak 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 berkembang terus luas habis itu apa namanya kaya kayak gitu ya. Nah ini yang aktif ini ya langsung raise hand kayak gitu ya. Terus speak up kayak gitu. Nah, terus menyampaikan. Menurut saya bla bla bla, panjang sekali terus. Itu yang pertama. Terus ketika ditanya, bagaimana Ibu, apakah Ibu cara-cara atau strategi Ibu yang bisa digunakan untuk mengembangkan pembelajaran secara apa namanya menarik, kreatif kayak gitu ya supaya anak itu juga apa namanya, selalu memiliki motivasi untuk belajar kayak gitu ya. Terus ya jawabannya ya pada dasarnya saya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak ini kayak gitu. Lah, menurut Ibu pribadi bagaimana? Padahal sebenarnya fokus grup sini yang saya buat ini adalah berbeda-beda karakter sekolah kayak gitu ya. Artinya dari guru sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi poin penting ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi ketika fokus groups itu ternyata juga ada kelemahannya. Walaupun kemudahannya itu keuntungannya itu kita tidak banyak apa namanya membuang waktu kayak gitu ya kan karena memang bisa satu dan itu ketika mungkin fokus grupsnya nggak melalui platform Zoom atau Google Meet atau platform lainnya dengan online kayak gitu ya ketika bertatap muka pun itu juga sama karena saya waktu S3 waktu masih S3 saya dimintai tolong sama salah satu profesor saya gitu ya dan itu melakukan penelitian terus menggunakan focus groups untuk mengeksplorasi makna gitu ya. Waktu itu terkait dengan kemitraan. Kemitraan yang terakhir maaf sebelumnya itu terkait dengan teaching factory sebelumnya lagi itu terkait dengan apa namanya vocational leadership kayak gitu ya.
Nah, kan kalau fokus group itu dibagi nih, ada MC-nya, moderatornya, terus ada yang notulen kayak gitu ya. Nah, notulisnya itu dari tim-tim peneliti. Mereka yang bertugas ini dari tim peneliti gitu ya. Nah, sementara eh, ada sekitar 5 orang. 5 orang itu dari dunia usaha, dunia industri, terus dari balai, terus dari kepala sekolah SMK. Selanjutnya ya ada 3 kepala sekolah SMK. Itu juga gitu. Ketika moderator memberi saya ya, moderatornya dan saya memang sudah menyiapkan pedoman wawancara gitu ya. Karena memang menggunakan metode struktur. Ketika apa namanya, saya menyampaikan pertanyaan gitu ya, jawabannya juga kayak gitu. Saya seperti Bapak ini selaku kepala sekolah SMK ini kayak gitu ya. Walaupun beda bidang keahlian ya, tapi menurut saya eh, apa yang disampaikan Bapak ini sudah cukup mewakili apa yang saya lakukan kayak gitu. Ini jadi kacau kayak gitu ya. Jadi sampai baru 2 kali kalau nggak salah, sampai mengulang lagi FGD lagi 2 kali kan. Yang kedua ini karena saya eh, tidak mengambil hikmah. Saya minta maaf ya. Yang kedua ini karena saya tidak mengambil hikmah dari FGD-nya yang pertama itu kejadian lagi, keulang lagi walaupun lebih spesifik ya menjadi 2 orang kayak gitu ya. Nah, ternyata 2 orang juga belum bisa mengeksplorasi gitu ya. Memang kalau mau wawancara baiknya memang face to face. Kenapa kok 2 orang juga tidak bisa mengeksplorasi? Bapak Ibu saya minta maaf, mungkin saya tak izin minum dulu. Gatal sekali soalnya. Hmm. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya minta maaf dan sangat berterima kasih sekali. Pokoknya semoga ridhonya Bapak Ibu dan ikhlasnya Bapak Ibu karena apa namanya memaafkan gangguan dari saya ini menjadi kemudahan menjadi kemudahan Bapak Ibu teman-teman semua untuk bisa memahami dan bisa lulus tepat waktu, lebih cepat juga lebih baik kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kenapa 2 orang pun juga masih menurut saya itu kok tidak bisa mengeksplorasi makna lebih mendalam gitu ya. Ternyata ketika saya menanyakan, nah nanti sepertinya itu akan saya upload di YouTube juga ya, wawancara ke kepala sekolah, 2 kepala sekolah itu. Ternyata memang ketika saya menanyakan gitu kan, saya menanyakannya kan gantian ya supaya tidak monoton, supaya yang satu tidak apa namanya menunggu lama kayak gitu ya, supaya bisa berinteraksi kayak gitu ya. Nah, ketika saya menanyakan kepala sekolah yang A, yang satu itu perempuan sama laki-laki. Yang perempuan gitu ya. Oh, yang perempuan ini pandai sekali gitu ya dalam speak up, dalam mengurai kata, terus menyampaikan apa yang sedang dilakukan, sudah dilakukan, harapan-harapan kayak gitu-gitu ya, semuanya sudah terjawab dengan baik. Tetapi yang laki-laki ini justru yang aduh, kenapa ini sangat teoritis kayak gitu ya? Kenapa ini hanya copy paste kayak gitu dari apa yang sudah disampaikan sama kepala sekolah sebelumnya yang diwawancarai kayak gitu ya? Dan ini menjadi evaluasi bagi saya. Jadi ketika memang mau wawancara itu memang lebih baiknya adalah face to face kayak gitu. Satu lawan satu. Nah, itu. Karena apa? Menurut saya pribadi, berbagai pengalaman yang sudah saya lakukan, justru ketika kita bisa satu wawancara gitu ya, maaf bukan satu wawancara, tapi face to face secara langsung, eh, kita semua sebagai peneliti kualitatif mewawancarai satu partisipan gitu ya, bergiliran walaupun beda tempat, beda waktu, beda hari kayak gitu ya. Itu ternyata bisa deep talk kayak gitu ya. Kadang itu bisa sampai curhat kayak gitu.
Kadang juga ada sesuatu yang rahasia yang mungkin yang itu menjadi hal yang sangat, apa namanya, privacy, tapi walaupun privacy juga bukan, sebuah, apa namanya, yang tidak perlu disampaikan, enggak, tapi maksudnya adalah itu menjadi hal yang rahasia tetapi secara umum kayak gitu ya. Maksudnya apa? Ya misalnya kan kita tidak kan kita itu tidak tahu ya ketika kita ke lapangan gitu ya. Misalnya budayanya di sekolah, misalnya kita penelitian di sekolah kayak gitu ya. Kita tidak tahu iklimnya di sekolah itu seperti apa, budayanya di sekolah itu seperti apa, kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ya nggak apa-apa kalau misalnya, kita terima kayak gitu ya, walaupun itu mungkin nanti direduksi gitu ya. Karena ini tidak relevan, oke direduksi, ini nggak apa namanya, nggak masuk ke dalam sebuah, proses analisis atau dalam sebuah kajian kayak gitu ya, atau temuan yang akan dilakukan. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, jadi itu ya dari focus groups. Jadi tentunya kita pahami bahwa focus groups itu wawancara yang dilakukan, dengan melibatkan sekelompok partisipan kayak gitu ya. 6 12 kayak gitu, 6 sampai 12. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam sebuah focus group itu terdiri dari moderator, fasilitator, terus peneliti-peneliti inti dan semua partisipan yang dijadikan sebagai kunci kunci atau informan di dalam penelitian kita. Aduh, ini sangat mengganggu sekali ya Bapak Ibu teman-teman semua. Saya minta maaf sekali. Oke, ini agak cepat saja. Next adalah apa ini ya? Oh, ini adalah terkait dengan apa sih sebenarnya dokumentasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Foto ini adalah maksudnya ya. Oke, kita urutkan. Dokumentasi yang pertama adalah arsip ya, tentunya terkait dengan arsip-arsip. Misalnya kalau Bapak Ibu teman-teman semua meneliti terkait dengan manajemen, model manajemen kemitraan misalnya kayak gitu ya. Artinya adalah apa saja yang menjadi dokumentasi dalam sebuah kemitraan kayak gitu ya. MOU misalnya kayak gitu ya. Program kerja bersama, pelaksanaan kegiatan bersama misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi sebuah dokumen-dokumen penting untuk dijadikan sebagai data dukungan dalam proses penelitian. Nah, yang kedua itu terkait dengan analisis dokumen-dokumen publik, misalnya memo-memo resmi, notulensi, catatan, terus surat undangan, terus apa namanya, laporan-laporan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi dokumentasi. Foto. Nah, ini bukan foto yang tadi saya sampaikan, foto kegiatan misalnya Bapak Ibu teman-teman semua sedang proses analisis data, wawancara lalu difoto dan foto itu dijadikan sebuah data. Bukan seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua melakukan proses analisis data dan itu menggunakan dokumentasi, bukan ditampilkan foto saat Bapak Ibu wawancara gitu ya. Tetapi foto apa? Ya foto yang ada di lokasi penelitian kayak gitu ya. Misalnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu teman-teman semua sedang melakukan proses penelitian terkait dengan sejarah kayak gitu ya. Nah, sejarah itu ya tentunya berkaitan dengan etnografi. Sejarah bahasa itu etnografi kayak gitu ya. Atau fenomenologi juga masuk kayak gitu ya. Atau mau ke grounded teori itu mengkonstruksi teori itu juga masuk. Oke. Sehingga foto-foto yang diambil, foto-foto yang dicari atau foto-foto yang dikumpulkan di dalam sebuah proses dokumentasi atau teknik dokumentasi itu ya foto-foto yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya kalau sejarah itu biasanya, ber ber berapa ya, beralir kayak gitu ya, artinya ya, ada sebuah proses gitu ya. Tahun sekian misalnya, bangunannya itu tahun sekian seperti itu, bangunannya tahun sekian ditambah tahun sekian sampai tahun saat ini itu seperti apa. Nah, itu dokumen-dokumen penting atau kalau enggak
ya pimpinan kayak gitu ya, pimpinan tahun dulu sampai tahun sekarang. Nah, itu foto-foto tersebut yang bisa dijadikan sebagai sebuah proses apa namanya? eh, Analisis data gitu ya. Oke, next adalah observasi. Nah, oke, Bapak Ibu teman-teman semua, tadi ini sempat mau saya sampaikan gitu ya. Dan ini sebenarnya di buku itu sudah ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memahami secara mendalam, secara mandiri kayak gitu ya. Nah, yang pertama ini terkait dengan partisip. Nah, ini salah. Participan observation versus direct observation kayak gitu ya. Jadi ini adalah tipe observasi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu teman-teman semua sebagai para peneliti kualitatif. Participan observation itu adalah para peneliti atau kita sebagai peneliti kualitatif itu melibatkan diri di dalam latar yang diteliti. Jadi sebagai pengamat maupun sebagai partisipan gitu ya. Jadi prosesnya itu proses mengamati itu kita juga apa namanya berkaitan langsung gitu ya, ada keterlibatan langsung kayak gitu. Nah, sementara direct observation itu ya kita sebagai peneliti itu melakukan pengamatan langsung tanpa berinteraksi dengan objek atau orang yang diteliti dalam sebuah pengamatan atau observasi. Itu ya, itu direct observation. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, ada lagi kalau menurut code itu ada dua metode di dalam sebuah pengambilan data melalui observasi, yaitu covert observation dan overt observation. Jadi kalau covert observation itu merupakan observasi terselubung. Wah, terselubung itu maksudnya seperti apa? Jadi kita sebagai peneliti itu melakukan pengamatan di lapangan itu secara sembunyi-sembunyi ya. Artinya memang tidak diketahui oleh orang atau oleh sebuah program kayak gitu ya. Program itu maksudnya pelaksanaan. Jadi orang-orang yang melakukan program-program tersebut kayak gitu ya. Observasinya memang secara tersembunyi-sembunyi. Ya, sementara overt observation adalah observasi terbuka. Jadi, partisipan sadar bahwa mereka sedang diamati dalam pengamatan sebuah penelitian kayak gitu ya. Ya, misalnya terkait dengan budaya daerah kayak gitu. Terkait dengan apa namanya? eh, Makanan-makanan, apa namanya itu? eh Makanan Nusantara kayak gitu-gitu yang mengandung berbagai makna kayak gitu ya, terkait dengan ritual-ritual itu biasanya kualitatif yang fenomenologi, grounded theory, terus etnografi kayak gitu-gitu ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya terkait dengan tingkah laku seseorang ya tentunya kalau bisa ya sembunyi-sembunyi kayak gitu. Karena kita akan mengeksplorasi makna-makna yang sebenarnya yang senatural mungkin kayak gitu ya. Nah, itu yang tentunya yang tidak bisa dibawa ke laboratorium yang seperti saya sampaikan pada pertemuan pertama. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua nanti ketika tesis silahkan Bapak Ibu teman-teman semua yang menggunakan pendekatan kualitatif boleh nanti bisa menggunakan metode wawancara dengan cara structure, unstructure atau semi structure gitu ya. Jadi kalau structure itu ya Bapak Ibu teman-teman semua itu menyiapkan pedoman wawancara. Jadi sudah tertulis rapi gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah tersusun rapi. Jadi karena memang sudah tersusun rapi ya proses pengambilan data dengan wawancara itu ya baku kayak gitu ya.
dan semua pertanyaan itu memang sudah disediakan untuk ditanyakan. Jadi tidak ada pengembangan pertanyaan di lapangan kayak gitu ya. Saat wawancara tidak ada pengembangan pertanyaan. Bagaimana dengan unstructured? Ini ya. Unstructured itu ya ketika wawancara itu berlangsung dengan partisipan dan itu menggunakan pertanyaan yang apa ya, apa adanya kayak gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu melakukan pengambilan data dengan cara melakukan percakapan biasa, nggak baku, nggak kaku kayak gitu ya, mengalir aja kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai peneliti. Itu yang kita mengembangkan sendiri kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan pada saat proses pengambilan data menggunakan wawancara. Dan jenis wawancara dengan metode unstructured atau cara unstructured ini ya tentunya relatif tidak memiliki struktur kayak gitu ya, karena unstructured kayak gitu ya. Yang digunakan kita sebagai peneliti dalam membangun hubungan dengan para partisipan. Jadi mengalir aja kayak gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah semi structured. Ya tentunya kalau semi ini ya gabungan antara structure dan unstructured kayak gitu ya. Jadi sehingga jenis wawancara semi struktur ini adalah wawancara yang digunakan oleh kita sebagai peneliti untuk pengambilan data lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kita bisa mengembangkan di lapangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak tertulis di pedoman wawancara. Jadi ada gabungan gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, next terkait dengan audio visual. Ya, kalau audio visual ya tadi sudah saya sampaikan gitu ya, boleh menggunakan file audio, file video, dan tadi sudah secara implisit, secara spesifik sudah saya sampaikan di awal. Dan focus group, nah ini tadi juga sudah saya sampaikan contoh realnya yang pernah saya alami gitu ya. Apa namanya, ya tentunya kalau memang mau menggunakan ya ini kayak gitu ya Bapak Ibu menyiapkan beberapa orang gitu ya, sekelompok orang untuk melibatkan misalnya 6 sampai 12 orang, terus melakukan diskusi sesuai dengan kajian atau penelitian yang Bapak Ibu sedang dalami kayak gitu ya, sedang lakukan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan memahami terkait dengan pedoman pengambilan data, pedoman pengumpulan pengambilan data gitu. Pedoman pengambilan data bisa, pedoman pengumpulan data bisa. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ketika berbagai teknik yang tadi sudah kita pelajari bersama gitu ya. Tentunya Bapak Ibu juga akan lebih paham lagi sebenarnya ketika sudah memilih tekniknya kayak gitu ya. Lalu apa sih proses persiapan selanjutnya sehingga nanti di lapangan itu tinggal ambil data saja gitu ya. Tidak mengalami banyak kesulitan. Oke, yang pertama adalah dokumentasi. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan bahwa dokumentasi ini menggunakan checklist kayak gitu ya, ada atau tidak ada kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua itu penting untuk menyiapkan tabel dalam rangka memahami kayak gitu ya, apa sih yang akan dirinci kayak gitu ya, terkait dengan tema atau topik yang Bapak Ibu lakukan dalam sebuah penelitian. Kalau di layar ini, di PowerPoint ini adalah terkait dengan manajemen pendidikan gitu ya. Jadi, manajemen pendidikan ideal di era misalnya pandemi Covid itu seperti apa? Misalnya kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa manajemen pendidikan itu bidang harapannya tuh banyak kayak gitu ya. Nah, misalnya ada kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu kita apa namanya perlu jadikan dokumen gitu ya sebagai pengambilan data. Nah, ini contohnya misalnya uraian kalau manajemen kesiswaan itu ya terkait dengan jumlah siswa, nilai siswa, prestasi siswa,
terus siswa yang tidak hadir, siswa yang bolos, misalnya kayak gitu ya. Terus apa namanya, siswa, yang tidak naik kelas, siswa yang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, uraiannya seperti itu. Lalu dokumennya seperti apa? Misalnya kalau jumlah siswa ya dokumennya terkait dengan daftar siswa. Terus nilai siswa gitu ya, ditunjukkan dengan nilai rapor atau nilai harian atau ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ada atau tidak kayak gitu ya? Ada. Kalau ada ya berarti dokumen tersebut itulah yang nanti dijadikan sebagai bahan kajian, sebagai bahan untuk dukungan dari metode-metode lain yang digunakan di dalam proses penelitian kualitatif. Jadi dokumen ini nggih Bapak Ibu teman-teman semua, jadi bukan dokumentasi pada saat Bapak Ibu teman-teman semua sedang mengamati dokumen-dokumen yang ada di lapangan kayak gitu ya. Baru difoto dan fotonya baru ditaruh di bab 4. Nah, itu bukan. Kalau memang prosesnya difoto dan dijadikan dokumentasi proses pelaksanaan pengambilan data, silakan kalau misalnya mau ditampilkan ya di lampiran. Jadi bukan di bab 4 gitu ya. Sementara di bab 4 ini adalah dokumen-dokumen penting yang mendukung data dalam proses pengambilan data di lapangan dan proses untuk analisis data. Gitu nggih Bapak Ibu teman-teman semua, pokoknya harus diingat. Sampai nanti ketika Bapak Ibu teman-teman semua ternyata salah satu menjadi bimbingan saya kayak gitu ya, dan kualitatif dan dokumentasi masih seperti itu. Oh, ternyata memang saya bisa memahami kayak gitu ya, bahwa ketika perkuliahan berlangsung mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sedang tidak fokus kayak gitu. Perlu kembali lagi memutar ini. Karena ada dan itu sungguh-sungguh terjadi. Sekarang sudah lulus, sudah yudisium, itu gimana Bu cara buat pedoman dokumentasinya tuh seperti apa Bu? Kayak gitu loh. Kuliah enggak kemarin tuh. Dan di situ saya merasa gagal. Saya merasa gagal menjadi seorang yang memberikan materi kepada para mahasiswa saya kayak gitu ya. Ketika diminta untuk, ayo Mas, sekarang silakan untuk membuat pedomannya semua. Setelah itu nanti saya cek dan silakan untuk proses di lapangan pengambilan data ya. Bu, pedoman wawancara itu seperti apa Bu? Lah, pedoman dokumentasi? Lah, saya cuma gitu, lah, terus pedoman observasi gimana Bu formatnya? Lah, saya udah kayak gitu. Padahal sebenarnya ini nanti juga menjadi poin penting bagi Bapak Ibu teman-teman semua untuk tugas kayak gitu ya. Jadi proses yang akan dilalui kayak gitu itu salah satunya adalah ini membuat pedoman kayak gitu ya. Oke, next itu adalah pedoman observasi. Nah, ini adalah protokol observasi. Kalau sebenarnya nanti kalau misalnya ada kata protokol, ada kata pedoman, terus ada apa lagi ya? Itu sama saja nggih Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau di kualitatif itu tidak menggunakan kata instrumen. Begitu juga responden, itu enggak. Berbeda ya. Kalau itu miliknya kuantitatif. Maknanya seperti apa kayak gitu ya, itu sebenarnya ada di metodologi penelitian. Sementara kalau protokol, pedoman ini sebenarnya hal yang sama gitu ya. Kalau protokol itu biasa disebut oleh Robert Kayin kayak gitu ya, di dalam studi kasusnya si Yin itu. Sementara kalau pedoman itu bukan miliknya, tapi biasa di apa namanya digaungkan gitu ya oleh si Creswell, Miss Haberman dan lain sebagainya. Ini adalah pedoman atau protokol observasi. Jadi bukan instrumen observasi, bukan ya. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa menuliskan deskripsi dari hasil observasi itu seperti apa dan refleksinya itu bagaimana kayak gitu ya, terkait dengan apa namanya yang sudah diamati, data-data yang sudah diamati itu seperti apa. Oke. Next, ini adalah wawancara. Ini karena panjang jadi ya saya minta maaf tidak bisa apa namanya
memperkecil gitu, kalau nanti kecil jadi nggak bisa dibaca gitu. Nah, ini adalah protokol wawancara. Ini pendahuluan ini harus ditulis ya. Kenapa demikian? Karena memang ini menjadi kode etik dari sebuah penelitian kualitatif. Bapak Ibu teman-teman semua, memang kalau memang tidak diizinkan untuk apa namanya melakukan wawancara ya itu tidak perlu dilanjutkan kayak gitu ya. Jadi memang ini hal seperti orang Jawa tuh ya kita semua nggak di Jawa ya di mana-mana pun kalau misalnya mau bertamu ya kula nuwun kayak gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung datang masuk ke ruang tamu kayak gitu enggak. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebuah apa namanya pendahuluan kayak gitu. Oke, kemarin Bapak Ibu kan tugasnya ini ya, membuat deep question dan specific question, tema sama permasalahan kayak gitu ya. Oke, nanti selanjutnya Bapak Ibu teman-teman semua ada hal yang perlu dilakukan dalam proses analisis data sebelum masuk ke lapangan. Next, itu terkait dengan audio visual. Nah, ini sama halnya terkait dengan dokumentasi kayak gitu. Apakah audionya ada, videonya ada, kayak gitu. Nah, kalau ada, mana kayak gitu diambil dan nanti bisa dianalisis. Nah, di software Atlas TI nanti yang akan kita gunakan itu juga bisa menganalisis video, bisa menganalisis gambar kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa apa namanya dijadikan sebagai wacana, mungkin bisa jadilah rencana kayak gitu ya. Besok kalau mau penelitian salah satu tekniknya ya dengan menggunakan audio kayak gitu misalnya gitu ya, audio visual kayak gitu. Nah, next ini adalah focus groups. Nah, ini misalnya komponen penelitian, terus pertanyaan masing-masing dari komponen ini nanti banyak pertanyaannya gitu ya. Terus diskusinya seperti apa, terus partisipannya apa namanya siapa yang menyampaikan kayak gitu. Nah, nanti ini Bapak Ibu teman-teman semua membutuhkan tulis gitu ya dan bisa pengamatan secara mendalam pada saat proses diskusi kayak gitu. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah tugas kelanjutannya walaupun saya belum membaca tugas yang pertama. Nanti setelah saya mengirimkan tugas yang pertama, silahkan Bapak Ibu melanjutkan di dalam template yang sama gitu ya. Tapi harus saya review dulu untuk yang kemarin. Silakan untuk memilih teknik pengambilan data lapangan yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif atau mini research di perkuliahan kita. Satu saja kayak gitu ya, misalnya wawancara dan apa kayak gitu. Atau kalau misalnya terpaksanya wawancara saja ya silahkan kayak gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu buat pedoman dari teknik tersebut ya. Kalau misalnya dipilihnya teknik wawancara, maka membuat pedoman wawancara. Kalau memilihnya observasi, ya membuat pedoman observasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini ya, berbagai pedoman-pedoman yang ada. Format-formatnya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu untuk melakukan pengambilan data. Cepet banget Bu, iya. Oh, kalau misalnya lama-lama nanti kita nggak sampai gitu ya pada 7 kali pertemuan. Wah, kecuali kalau memang 16 kali pertemuan, nah kita bisa mengeksplor lebih banyak apa sih sebenarnya itu analisis data kualitatif yang dilakukan pada pada selama proses dan pada setelah pengambilan data gitu ya. Ini ya tugasnya nanti mohon untuk dipahami dan dicermati secara mendalam, secara seksama ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, next adalah prosedur pengumpulan tugasnya. Seperti biasa, dengan menggunakan template yang sudah saya berikan gitu ya, tentunya setelah saya review kembali di pertemuan yang pertama, tugas yang pertama, dan dikumpulkan ini ya, ini tuh saya sangat sangat mengapresiasi sekali bagi Bapak Ibu teman-teman semua itu yang benar-benar memahami apa namanya menuliskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa demikian? Ada beberapa mahasiswa itu yang tidak seperti ini gitu ya, dan itu membuat saya yang
sudah S2 tapi kok yo tidak memperhatikan kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang saya ini kan banyak sekali nge-review banyak banget tugas dari para mahasiswa dan tidak hanya S2, S1 juga demikian. Nah, dengan seperti ini dan urut kayak gitu ya, itu salah satu kemudahan bagi saya, keringanan yang diberikan oleh Bapak Ibu teman-teman semua kayak gitu kepada saya untuk bisa setidaknya urut kayak gitu ya. Setidaknya tidak menambah pekerjaan, mengurutkan, menuliskan NIM underscore nama lengkap gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, nanti maksimal pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 dan yang mengirimkan adalah ketua kelas secara kolektif kepada saya. Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu teman-teman semua apabila ada apa namanya, pertanyaan disampaikan di kolom komentar YouTube dan tidak perlu menuliskan nama. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu teman-teman semua untuk berdiskusi secara mendalam di kolom komentar. Saya minta maaf ya. Kenapa demikian? Karena nanti saya akan jadikan diskusi Bapak Ibu teman-teman semua apa namanya diintegrasikan ke presensi kehadiran. Bapak Ibu teman-teman semua, saya minta maaf lahir batin pada pertemuan kedua kita tidak bisa bertatap maya secara apa namanya virtual gitu ya melalui Zoom karena saya ada tugas mendadak rapat dengan kementerian. Jadi saya tidak bisa dan kebetulan harinya Rabu Kamis Jumat. Saya minta maaf. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Tentunya pada proses apa namanya rekaman materi ini banyak sekali apa namanya noise termasuk saya batuk-batuk. Nah, saya minta maaf lahir dan batin. Oleh karena itu cukup sekian, mari kita akhiri proses belajar bersama kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.